lagi dengan Kak Keisha dan kakak-kakak yang lainnya di sidang anak-anak. Adik-adik, kita perlu mengucap syukur karena kasih Tuhan yang besar dan perawatannya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menikmati Tuhan di sidang anak-anak. Nah, adik-adik, Kak Keisha bersukacita banget nih pagi ini karena kita boleh berkumpul bersama, menikmati firman Tuhan, berkidung, menyebut nama Tuhan, juga menghafal ayat. Nah, maka dari itu adik-adik, sebelum kita mulai, kita menyeru nama Tuhan bareng-bareng yuk. Kita menyeru Tuhan sebanyak 5 kali. Nah, adik-adik walaupun di rumah gak ditungguin papa mama atau Kak Keisha kan gak bisa lihat adik-adik nih, gak bisa dengar juga. Tapi adik-adik harus menyeru nama Tuhan mengeluarkan suara ya, karena kita menyeru nama Tuhan untuk Tuhan. Nah, kita seru nama Tuhan 5 kali ya. Kita seru nama Tuhan bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik sudah menyeru nama Tuhan bersama Kak Keisha. Nah, selanjutnya setelah kita menyeru nama Tuhan, sudah membarakan roh, kita berdoa ya untuk memulai sidang ini. Adik-adik di rumah, ambil sikap doa yang tepat ya, lipat tangannya dan tutup mata. Adik-adik boleh mengikuti Kak Keisha berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti sidang anak-anak. Tuhan Yesus, oh jaga hati kami, jaga telinga kami, sehingga melalui kidung, melalui cerita, melalui ayat hafalan, kami semakin cinta padamu. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selanjutnya kita berkidung. Cerita kali ini kakak yakin nih pasti adik-adik semua masih ingat kan cerita tentang Raja Salomo minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan kembali mendengarkan cerita tentang Raja Salomo dan juga Raja Rehabeam. Adik-adik
Pada waktu itu, kita tahu ya kalau Raja Salomo itu adalah raja yang berhikmat, raja yang taat kepada Tuhan, raja yang senantiasa datang ke hadapan Tuhan. Tapi semakin tua, Raja Salomo jadi raja yang gak mau mendengarkan nasihat yang baik. Dia gak mau lagi berdoa kepada Tuhan, bahkan dia meninggalkan Tuhan. Lalu kenapa ya? Apa sih yang menyebabkan Raja Salomo gak mau lagi datang ke hadapan Tuhan? Nah, ternyata Raja Salomo menaati perintah dari istrinya. Dia gak menaati nasihat dari Tuhan, tapi dia menaati nasihat dari istrinya. Wah, ini sangat Tuhan, benar-benar nih Raja Salomo kok bisa seperti itu. Dia mengikuti nasihat istrinya dan juga menyembah ilah-ilah lain. Serta Raja Salomo kok jadi raja yang kejam. Dia memungut cukai dari umat-umat Israel dengan harga yang mahal, hanya demi untuk istananya yang megah. Nah, adik-adik, setelah dari itu pada saat kemudian ada seorang nabi bernama Ahia. Jadi Nabi Ahia ini mendatangi pengawas para pekerja Salomo, yaitu Yerobeam. Pada saat Nabi Ahia mendatangi Yerobeam, Nabi Ahia merobek jubah dari Yerobeam. Setelah itu Nabi Ahia merobek menjadi 12 potong ya, menjadi 12 potong bagian jubah itu. Nah, setelah Nabi Ahia merobek, Nabi Ahia berkata kepada Yerobeam. Dia berkata bahwa kerajaan Raja Salomo akan terpecah dan Yerobeam akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Nah, pada saat Nabi Ahia berkata demikian, ternyata Raja Salomo mendengar. Jadi Raja Salomo menjadi sangat marah. Dia sangat marah kepada Yerobeam. Dia sangat marah ketika mendengar perkataan tadi. Hingga akhirnya Yerobeam pergi dan bersembunyi di Mesir. Nah, lalu kemudian pada saat setelah Raja Salomo meninggal, pada saat Raja Salomo mati, naik tahtahlah anaknya, yaitu Rehabeam. Rehabeam menjadi raja menggantikan Raja Salomo. Lalu berita dari Raja Rehabeam itu menjadi raja itu terdengar di telinganya Yerobeam. Oleh karena itu Yerobeam kembali lagi nih ke Israel. Dia keluar dari persembunyiannya di Mesir. Nah, dan umat-umat Israel yang mendengar berita bahwa Yerobeam kembali lagi itu menjadi sukacita. Dia menjadi girang karena umat Israel berpikir setelah Raja Salomo meninggal, mereka pasti akan memiliki hidup yang aman, memiliki hidup yang damai, gak keras lagi kayak waktu Raja Salomo. Oleh karena itu, umat Israel percaya kepada Yerobeam dan menjadikan Yerobeam juru bicaranya untuk menghadap Raja Rehabeam. Pada saat itu Yerobeam datang sama umat Israel ke Raja Rehabeam. Mereka berkata demikian, katanya, ayahmu telah bersikap keras kepada kami. Lalu ringankanlah pekerjaan kami dan kurangilah pajak kami. Kami akan mengabdi dengan setia jika baginda melakukan hal ini. Orang-orang pada saat itu berkata demikian kepada Raja Rehabeam. Tapi Raja Rehabeam menjadi bingung, dia menjadi pusing. Aku harus jawab apa ya terhadap umat-umat Israel? Selanjutnya Raja Rehabeam berkata kepada umat-umat Israel. Dia berkata, beri aku waktu 3 hari, lalu aku akan menjawabnya. Nah, selama 3 hari itu Raja Rehabeam sangat bingung. Aduh, aku harus jawab apa nih kepada umat-umat Israel? Pertama-tama dia bertanya dan minta nasihat kepada para tua-tua di sana. Setelah dia meminta nasihat, para tua-tua memberikan nasihat, tapi Raja Rehabeam masih juga ragu. Dia masih kurang yakin sama nasihat para tua-tua tersebut. Lalu selanjutnya dia beralih lagi. Dia minta nasihat kepada teman-teman sebayanya. Teman-teman sebayanya itu teman-teman seumuran dengan Raja Rehabeam.
Dia bertanya demikian, apa ya yang harus saya jawab? Apa sih yang harus Raja Rehabeam jawab kepada umat Israel? Lalu teman-temannya menjawab, yaitu jawabannya itu ada di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 10 sampai 11. Nah, teman-teman Raja Rehabeam berkata demikian. Katanya, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, masa sih teman-teman dari Raja Rehabeam berkata demikian? Nah, tapi anehnya Raja Rehabeam setuju dengan nasihat itu. Karena memang sebenarnya Raja Rehabeam menghendaki yang demikian. Dia menghendaki bahwa apa yang sudah dilakukan ayahnya pada saat itu tidak tergantikan, tetap memungut pajak yang mahal. Lalu kemudian adik-adik setelah Raja Rehabeam mengikuti nasihat dari teman-temannya, sampailah kepada 3 hari yang dijanjikan Raja Rehabeam. Umat-umat Israel berkumpul lagi. Di sana mereka mendengarkan apa sih yang mau diomongin oleh Raja Rehabeam. Lalu Raja Rehabeam ternyata mengatakan apa yang teman-temannya nasihatkan. Nah, pada saat itu umat Israel menjadi sangat kesal. Dia menjadi sangat marah. Bahkan umat Israel berkata, apa peduli aku dengan kamu? Sudahlah, aku menjadi kecewa. Sudah, kita tinggalkan saja kerajaan ini. Kita tinggalkan saja Rehabeam. Biarlah dia menjadi raja atas keluarganya sendiri. Wah, umat Israel menjadi marah nih. Nah, setelah dari kejadian itu, benar-benar umat Israel gak mau lagi mendengar tentang Raja Rehabeam. Nah, sampailah suatu ketika Raja Rehabeam mengutus seorang anak buahnya untuk memungut cukai. Pada saat anak buahnya memungut cukai, umat-umat Israel nggak mau lagi bayar. Bahkan umat-umat Israel melempari pegawainya itu dengan batu hingga pegawainya itu meninggal. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa tahu ya, kalau kita nggak mau mendengarkan nasihat para tua-tua, nggak mau mendengarkan nasihat Tuhan, akibatnya sangat fatal. Nah, lalu pada suatu ketika Raja Rehabeam diasingkan oleh umat Israel, nah di sisi lain Yerobeam menjadi raja atas 10 suku seperti yang dibilang oleh Nabi Ahia tadi. Nah, adik-adik, di sini pada saat situasi itu terjadi, akhirnya Raja Rehabeam itu baru menyadari kesalahannya. Dia sadar kalau selama ini dia nggak mau mendengarkan nasihat para tua-tua. Dia malah tetap membuat umat Israel itu menderita. Nah, adik-adik, dari cerita ini kembali ya, Tuhan ingatkan ke kita kalau kita ingin menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, kita harus mau mendengarkan nasihat orang tua khususnya. Kita harus mau mendengarkan nasihat guru. Nah, supaya adik-adik bisa tahu nih bahwa nasihat itu pasti berasal dari kebaikan dan nasihat ini juga berasal dari Allah. Nah, adik-adik, cerita Kak Melisa sampai di sini ya. Nah, puji Tuhan, kita akan bertemu di sidang anak-anak selanjutnya. Bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Tadi Kak Melisa sudah membawakan cerita yang begitu bagus untuk agar kita lebih memahami lagi ceritanya, agar firman Tuhan juga semakin tertanam di dalam hati kita. Kak Ica akan mengajak adik-adik untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini itu cukup familiar adik-adik karena juga ada di Kidung Pujian. Jadi ayat hafalannya itu ada di Yesaya pasal 50 ayat 4. Kak Ica ulangi ya. Ayat hafalannya ada di Yesaya 50 ayat 4. Yuk adik-adik yang punya Alkitab, boleh dibuka dulu Alkitabnya. Nah, untuk adik-adik yang mau baca Alkitab, Yesaya itu ada di Perjanjian
lama. Oke, Kak Ica bacakan ya ayat hafalannya. Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sekali lagi ya, Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Oke deh, karena kita sudah hafalan ayat bersama-sama, sekarang Kak Ica mau menutup sidang anak-anak ini di dalam doa. Yuk, ambil sikap doa yang baik bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas sidang anak-anak hari ini. Tuhan, bahwa kami belajar menjadi orang yang dengar-dengaran terhadap nasihat-Mu, nasihat orang tua, nasihat kakak gembala, nasihat guru, dan nasihat orang-orang yang lebih tua daripada kami. Tuhan Yesus, bawalah kami berlatih 1 minggu ini, boleh menjadi anak yang memiliki telinga yang terbuka terhadap setiap nasihat. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.